Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini Mbah Wira menyapa dari pelataran Hotel Grand Inn di Kuta, Bali. Sekaligus Mbah Wira menyapa dan membuktikan bahwa memang untuk program Mystery Box Bali Edition, Mbah Wira meritualkannya dari Bali. Mbah, ini betulan Mbah Wira apa hanya sekedar video download di YouTube, Mbah? Ini adalah Mbah Wira yang berbicara ya, untuk membuktikan akan Mbah Wira tunjukkan. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan cincin ini ya. Ini adalah cincin khusus dari gurunya Mbah Wira yang telah Mbah Wira miliki selama beberapa tahun ya. Oke, ada lagi enggak Mbah yang bisa membuktikan bahwa ini bukanlah video download dari YouTube dan Mbah Wira hanya sekedar melakukan marketing ketika ngomongin ritual dari Bali? Oh, boleh dong ya. Klien kita pagi ini adalah klien nomor ini ya, 1093. Mbak Wira sedang sarapan pagi ini ya. Tuh sarapan. Yang penting sehat. Dan akan Mbak Wira tuliskan sesuatu untuk membuktikan bahwa ini adalah Mbah Wira yang benar-benar ritual dari Kuta Bali. Oke. Salam hangat dari Mbah Wira. Oh Mbah, nomor teleponnya kurang satu. Oh iya betul ya, nomor teleponnya kurang satu ya, yaitu 442. Oke ya, baik teman-teman sekalian, pagi ini kita ada terawangan ya, sebuah benda gelang dari klien nomor 1093. Mbah Wira ulangi, ada gelang dari klien nomor 1093 ya, yang kali ini akan Mbah Wira terawang langsung sambil menemani sarapan. Ini ada teman-teman Mbah Wira tuh, ada sarapan di sana tuh ya, asik kan. Jadi memang, oh berarti Mbah Wira itu suka jalan-jalan ya, menggunakan uang mahar untuk jalan-jalan? Oh tentu tidak. Mbah Wira sedang ada kunjungan ya, kenegaraan, ada acara dari pemerintah, kemudian memang acaranya ada di Tabanan sehingga Mbah Wira bisa menginap di sini. Nah sekalian nih, mumpung lagi ada di Bali, maka Mbah Wira melakukan ritual khusus untuk program Mystery Box gitu ya. Baik teman-teman semua, kita kembali ke terawangan sebuah gelang tanpa berlama-lama lagi, nanti yang nunggu keburu penasarin gitu kan. Sebuah gelang kayu dari klien nomor 1093. Sebelum melakukan terawangan, seperti biasanya akan Mbah Wira sampaikan bahwa Mbah Wira tidak tahu nih gelang ini belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritualkan siapa ya. Jadi tolong jangan ada unsur, oh Mbah Wira nih kalau gelangnya dari praktisi lain dijelek-jelekin, nggak ada ya unsur kayak gitu. Kenapa? Karena toh Mbak Wira nggak tahu nih ini gelang belinya di mana. Bahkan bisa jadi loh ini adalah program Mystery Box yang Mbak Wira ritualkan. Bisa jadi karena Mbak Wira juga nggak tahu. Bahkan kalau anda penasaran gitu ya, Mbak Wira pun tidak tanya ini gelang milik siapa, karena klien nomor 1093 pun belum tentu dia yang memiliki. Bisa jadi itu adalah orang lain yang kemudian minta tolong kepada klien nomor 1093 untuk gitu kan, menanyakan atau menerawangkan benda hasil ritualan Mbah Wira sendiri kepada Mbah Wira dengan berpura-pura menjadi orang lain. Oh segalanya bisa terjadi kawan ya, jadi tenang ya, Mbah Wira tidak akan menyampaikan dengan menjelek-jelekkan orang lain. Kenapa? Karena toh Mbah Wira tidak ada keinginan, tidak ada modus, tidak ada niat untuk melakukan hal kotor ya, semacam itu dalam rangka persaingan usaha, itu nggak ada. Kemudian yang kedua yang perlu Mbak Wira sampaikan adalah bahwa Mbak Wira itu tidak berjualan gelang ya. Kita tahu bahwa banyak praktisi-praktisi di luar sana yang jualan gelang, gelang bertuah, gelang berkhodam dan sebagainya, dan Mbak Wira konsisten untuk tidak menjual benda semacam itu ya. Semua media dari Mbak Wira adalah emas ya. Emas seperti apa Mbah? Emas seperti ini. Nah ini akan Mbak Wira tunjukkan. Nah ini emas seperti ini. Nah kelihatan ya, emas seperti ini. Semuanya medianya terbuat dari emas murni. Ini emas murni ya, bukan hanya aksesoris semata. Ini emas murni, itu ada barcode-nya. Kalau di scan kelihatan bahwa itu adalah emas murni ya. Emasnya itu ada di hidung singa. Jadi jangan khawatir bahwa Mbak Wira nggak akan menjatuhkan orang lain dengan cara bersaing secara kotor. Karena Mbak Wira di sini dibayar 150.000 per satu benda memang untuk menyampaikan suatu kebenaran, untuk menyampaikan kondisi apa adanya dari benda itu tanpa ada unsur motif ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Bisa dipahami ya. Oke, jadi jangan sampai nih nanti ada komentar di bawah, oh Mbah Wira nih sukanya jelek-jelekin kalau produk orang lain, kalau produknya sendiri dibaik-baikin. Jujur tidak ada semacam itu. Itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga lor ya,
apapun yang Mbak Wira sampaikan itu tujuannya adalah edukasi, mencerdaskan dan menambah wawasan Anda. Jadi tolong nanti sikapilah dengan positif. Kenapa? Karena kemarin sebenarnya Mbak Wira udah tanya nih ke klien nomor 1093, Mas, mohon maaf loh ya, kalau hasil terawangannya kurang indah gimana? Kalau hasil terawangannya kurang baik gimana? Apakah Anda siap? Dia jawab siap. Oke, kalau siap berarti ya, apapun hasil terawangannya dia akan menerima. Karena memang terus terang nih, ada juga orang-orang yang ketika hasil terawangannya kurang indah dia nggak terima, ya. Padahal apa, kesiapan mental klien untuk menerima hasil terawan itu benar-benar di luar kontrol Mbak Wira, benar-benar di luar kuasa Mbak Wira. Jadi siap apa enggak ya itulah hasilnya kayak gitu. Oke, kita kembali. Gelang kayu ini akan Mbak Wira cek dengan beberapa metode. Ya, yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena yang namanya benda bertuah itu adanya tuah karena dia mengandung energi. Ya, apakah energi itu dari alam gitu kan? Jadi alam yang membuatnya terisi energi dan alam yang mengisinya dengan energi. Benda-benda seperti itu benar-benar tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Kemudian kita seringkali mengenalnya dengan nama mustika, baik itu mustika merah delima, mustika buntat lipan, mustika kul buntat, mustika kelapa, ataupun mustika-mustika lainnya ya. Jelas kalau gelang kayu seperti ini bukan mustika karena ini buatan manusia. Yang kedua adalah eh, energi manusia. Siapa itu? Yaitu praktisi yang meritualkan benda itu. Karena memang bisa ada teknik-teknik yang bisa digunakan, ada ilmu-ilmu khusus yang bisa digunakan untuk merubah sifat benda dari yang sebelumnya tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Kayak gitu. Itu bisa memang ada. Sebentar Mbak Wira agak geser dulu ya karena ada orang ngobrol. Oke. Oke, kita kembali. Jadi memang ada nih ilmu-ilmu semacam itu. Nah, energi yang kemudian diisikan ya ke dalam benda untuk merubah sifat benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah kemudian menjadi bertuah ya. Energi itu kemudian kita sebut dengan tulpa. Apa itu tulpa? Yaitu energi yang didesain ya agar dia menghasilkan tuah, agar dia menghasilkan fungsi bagi si pemegang benda-benda yang diisi dengan energi tersebut kayak gitu. Yaitu tulpa namanya. Nah, benda ini apakah mengandung tulpa? Terus terang Mbah Wira tidak merasakan ada tulpa di benda ini. Kenapa? Karena kita masuk ke bab yang ketiga nih, yaitu apa? Energi khodam. Energi khodam yaitu energi yang berasal dari jin yang telah ditundukkan untuk membantu manusia. Energi yang berasal dari jin yang telah ditundukkan dan diikat perjanjian ya, agar dia mau membantu dan melayani manusia, agar loyal mau menemani manusia. Itu khodam namanya. Kalau jin itu tidak ditundukkan, jin itu tidak diikat dengan perjanjian, maka dia kemudian tidak bisa kita sebut dengan khodam. Ya, sebutannya tetap jin kayak gitu. Nah, benda ini mengandung residu atau jejak dari jin. Ya, mengandung residu. Jadi apakah jinnya ada? Kok Mbak Wira tidak menemukan ada jinnya di situ? Mbak Wira kok tidak menemukan ada khodamnya di situ? Tapi memang benar ada jejaknya, ada residunya yang menandakan bahwa benda ini pernah dihuni oleh khodam sebelumnya. Jelas ya, yang menandakan bahwa benda ini memang pernah dihuni oleh khodam sebelumnya. Lalu khodamnya kemana? Nah, ini perlu menggunakan metode berikutnya, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari, melihat, ya, merasakan, mengamati tanda-tanda kehadiran khodam, tanda-tanda kehadiran jin, tanda-tanda kehadiran entitas dalam suatu benda bertuah. Mbak Wira mencoba nih mencari visualisasi itu dari kemarin. Karena memang benda ini terawangannya masuk kemarin tanggal 24. Hari ini adalah tanggal 25 pagi. Jam jam berapa, Bro? Jam berapa, Bro? Jam 8 kurang 10, jam 7.50. Wah, jam 8 Mbak Wira harus check out nih. Ya, jadi memang dari kemarin Mbak Wira udah melakukan pengecekan dan memang nggak menemukan adanya khodam. Kemarin Mbak Wira, mungkin kemarin Mbak Wira yang sibuk nih. Jadi hari ini akan Mbak Wira cek ulang. Ternyata pagi ini pun ketika Mbak Wira cek memang tidak ada tanda visualisasi. Hari ini menandakan bahwa memang khodamnya nggak ada. Lah terus kemana Mbah? Kan dulu ada khodamnya nih, ada jejaknya nih, ada residunya nih. Kok khodamnya nggak ada? Kemungkinan yang terjadi adalah khodamnya mati dalam bertugas. Gitu loh ya. Jadi ketika Mbak Wira mengatakan ini kosong, maka ada sebabnya kok bisa kosong, nggak kemudian ujuk-ujuk kosong ya. Nah, kok Mbak Wira benar-benar yakin bahwa benda ini kosong tidak berkhodam? Iya, karena Mbak Wira melakukan pengecekan dengan metode yang terakhir nih, namanya metode injeksi energi. Itu ada suatu metode yang digunakan untuk menarik paksa keluar khodam yang bersembunyi dalam suatu benda bertuah. Ya, jadi kalau Anda pengguna aliran hikmah, ada suatu mantra, ada suatu doa yang memang bisa digunakan untuk mendekatkan dimensi. Jadi jin atau khodam itu kan ada di dimensi energi. Kita manusia itu ada di dimensi materi. Nah, ada memang mantra khusus, ada ilmunya untuk mendekatkan nih dimensi energi ke dimensi materi. Ya, kami para pengguna al-hikmah waktu itu menyebutnya dengan doa madola.
Ya, ini tentu kalau para murid-murid ya yang mengikuti program guru besar di SLS enggak asing dengan mantra itu, dengan doa itu. Kala itu Mbak Wira bersama dengan Habib Habib siapa ya, Mbak Wira lupa namanya. Itu sama-sama membuktikan keampuhan ilmu ini di sana makam Sunan Haruman. Dan memang benar, memang mantra itu bisa mendekatkan. Nah, mantra inilah atau doa inilah yang kemudian Mbah Wira gunakan untuk mendekatkan dimensi, untuk menarik paksa si khodam agar mau keluar. Karena kalau dia sembunyi, dia nggak akan bisa diamati kayak gitu. Nah, ada juga teknik-teknik lain, teknik olah energi untuk memancing nih agar si khodam mau keluar ke dimensi manusia. Namanya kemudian Mbah Wira sebut dengan injeksi energi. Karena memang nggak ada namanya, metode olah energi ini nggak ada namanya. Nah, setelah Mbah Wira injek dengan energi beberapa kali, ternyata Mbah Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini jelas menjadi tanda bahwa memang khodamnya telah tiada, ya telah nggak ada di dalam benda ini kayak gitu. Nah, terus bagaimana Mbah penjelasannya? Kok bisa khodam yang sebelumnya ada menjadi tiada? Jadi gini, yang namanya khodam itu kan makhluk hidup. Ya, dia adalah jin yang hidup. Namanya makhluk hidup itu bisa sakit, bisa mati, terutama ketika dia kalah bertarung, terutama ketika dia kalah dalam menjalankan tugas. Ya, Mbak Wira mendapati gambaran sosok khodam wanita dengan energi yang padat sekali. Berarti khodam wanita ini memiliki tuah proteksi, ya, dan ada sedikit tuah pengasihannya, nampaknya begitu. Nanti bener apa enggak silahkan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira, karena Anda yang punya bendanya gitu loh. Ya, jadi bener apa enggak kalau ini kosong ya Anda yang bisa merasakan. Oh iya Mbah, bener sih Mbah, beberapa hari yang lalu kok saya merasa ketika memegang benda ini ada setruman-setruman, sekarang kok jadi enggak ada. Oh iya Mbah, bener Mbah, seminggu yang lalu benda ini ketika saya afirmasi masih memberikan tuah, kok sekarang saya afirmasi kok enggak jalan tuahnya. Oh iya Mbah, bener Mbah, ketika saya suruh hadir dalam mimpi seminggu yang lalu dia masih hadir, kok sekarang enggak mau hadir ya Mbah, kok saya enggak pernah menjumpainya ya Mbah. Lah, itu Anda sendiri yang bisa merasakan. Kenapa? Karena Anda yang punya bendanya. Jadi untuk membuktikan omongan Mbak Wira ini benar apa salah bahwa khodamnya telah mati, ya cek langsung. Ya, dengan cara apa? Dites fungsinya, dites tuahnya, dites dengan afirmasi kayak gitu. Ya. Kok bisa Mbah khodam itu mati? Kembali ke penjelasan itu bahwa gini, khodam itu adalah makhluk yang bisa sakit, bisa mati, bisa terluka. Ya, apalagi dalam menjalankan tugas. Contoh ketika dia menjalankan fungsi proteksi. Misal, ada orang yang nggak senang dengan Anda, kemudian melakukan serangan, melakukan kiriman dengan Anda. Ini khodam itu kan ibarat pagar depan ya. Ketika ada serangan, dia akan memproteksi pertama kali. Ya, mungkin badan Anda sehat karena Anda telah diproteksi oleh khodamnya. Tapi ketika serangan itu sangat kuat, efeknya adalah apa? Si khodam itu mati. Terluka kemudian mati. Itu sangat bisa. Ya sama kayak Anda punya bodyguard, kemudian ada orang yang nembak Anda, penembak gelap, Andanya selamat karena dilindungi oleh bodyguard, tapi bodyguardnya karena menahan peluru yang ditembakkan pada Anda, kemudian dia mati. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kemudian dalam hal pengasihan ada nggak Mbak yang lain? Ada. Contohnya begini nih, ada posisi manajer yang kosong. Nah, ada posisi manajer yang kosong. Kemudian ada 4 orang nih yang ngincer posisi manajer ini, si A, si B, si C, si D. Kalau dalam pemerintahan itu misalnya posisi kabit atau kepala dinas, kabitnya kosong pensiun atau kepala dinasnya kosong meninggal misalnya. Ada 4 nih yang mengincar posisi ini, si A, si B, si C, si D. Kalau dalam posisi perusahaan swasta biasanya apa? Orang ini akan berlomba-lomba mempengaruhi HRD atau mempengaruhi direktur gitu kan. Agar apa? Direktur mempercayakan jabatan itu kepada Anda kan gitu. Si A mempengaruhi direktur untuk mempercayakan jabatan manajer ke A, B juga begitu, C juga begitu, D juga begitu. Kalau dalam pemerintahan biasanya apa? Baper Jakat. Ya, sekda yang dipengaruhi. Ya, si A mempengaruhi sekda atau baper Jakat agar gitu kan mengangkatnya menduduki posisi yang kosong itu dan seterusnya. Nah, si A, si B, si C, si D ternyata menggunakan khodam juga. Semuanya menggunakan magic juga. Akhirnya apa? Karena posisi yang kosong cuma 1, sementara yang menginginkan adalah 4 orang, maka si khodam atau magic dari 4 orang ini saling bertarung, saling bersaing dalam mempengaruhi si direktur. Si A menang nih misalnya, si B, si C, si D kalah. Maka konsekuensinya ada 2. Yang pertama yaitu si A maju nih jadi manajer atau si A menduduki nih jabatan yang kosong. Otomatis si B, si C, si D tidak menduduki jabatan. Jadi afirmasi dari si A berhasil, afirmasi dari B, C, dan D gagal. Kemudian khodam si A karena menang dalam bertarung dia hidup. Dan khodam si B, si C, si D mati. Kenapa? Karena kalah dalam bertarung. Ini adalah konsekuensi. Ya, jadi jangan kemudian kita menganggap kalau kita udah punya khodam lalu khodam itu akan hidup abadi kekal selamanya kayak Dewa Zeus. Enggak. Ya, jadi dia bisa mati. Ya, ini yang perlu Mbak Wira jelaskan. Jadi kemungkinan besar ya menurut prediksi Mbak Wira dari jejak vibrasi energi yang ditinggalkan ini khodamnya mati. Ya, tapi jangan khawatir ya. Mbak Wira itu fair orangnya. Kalau memang benda ini adalah khodam dari hasil ritual Mbah Wira, kemudian khodam ini mati, maka akan Mbah Wira ganti. Ya, Anda silakan memahar ulang ya. Katakan ini dulu nilainya, oh ini program misteri box Mbah, harganya 1 juta.
Misalnya ya, maka silakan Anda memahar ulang gitu kan, katakan maharnya 1 juta, maka akan Mbah Wira beri yang kualitasnya 2 juta. Atau Anda mau mahar kodam nih yang sudah ada sketsanya, katakan harganya 3 juta, price-nya 3 juta, maka akan Mbah Wira potong 1 juta kodam yang mati ini, sehingga Anda tinggal membayar 2 juta saja gitu. Itu bentuk garansi dari Mbah Wira. Jadi bukan kok garansi itu Mbah Wira ritualkan ulang gratis atau Mbah Wira kembalikan maharnya, enggak, karena itu adalah konsekuensi Anda sebagai user, konsekuensi Anda sebagai pengguna. Ibarat Anda beli motor, motornya udah bisa, udah cespleng ketika keluar dari dealer, lalu Anda lewatkan tempat yang banjir, Anda pakai nabrak, ya enggak, kemudian motor yang nabrak dikembalikan ke dealer ditukar yang baru dong, enggak. Ya, Mbak Wira memberikan garansi, yaitu apa? Ketika Anda memahar lagi, akan Mbak Wira beri potongan harga sebesar harga kodam yang pertama, kayak gitu. Nah, itu adalah garansi dari sebenarnya nggak ada jual beli dengan model kayak gitu, nggak ada. Anda beli mobil keluar dari dealer, oke, nabrak, ya sudah, nggak ada garansi sebetulnya kayak gitu. Anda beli emas, gelang emas, di jalan jatuh, hilang kodamnya, ya kan, gelangnya hilang, ya nggak ada kemudian datang lagi ke toko minta tuker, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, Mbak Wira selalu memberikan garansi. Itulah yang Mbak Wira sebut dengan pelayanan. Kenapa? Karena Mbak Wira ingin berusaha memberikan ketenangan di hati Anda, para user kodam-kodam hasil ritual Mbak Wira, kayak gitu. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Mbak, ada nggak lagi unsur-unsur lain yang bisa menyebabkan kodam itu pergi selain dia mati? Ada. Contohnya yaitu pantangan dan perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan itu adalah perjanjian ya yang disepakati bersama antara praktisi yang meritualkan dengan kodam yang diritual. Ketika pantangan itu dilanggar, maka otomatis kodam itu pergi. Enggak peduli, mau Mbah ini kodamnya udah selaras, sudah menyatu dengan jiwa saya sudah menjadi manusia setengah jin gitu kan. Terus pantangannya saya langgar, ya sudah, kodamnya pergi ya. Ini misal, ini andaikan, karena ada nih yang bertanya beberapa hari yang lalu di kolom komentar, Mbah, saya udah menyatu nih dengan kodamnya, saya udah selaras nih. Apa kalau udah selaras ketika pantangan itu dilanggar kodam tetap pergi? Jawabannya tetap, karena itu bagian dari perjanjian. Perjanjian itu dilanggar ya kodam akan pergi. Karena begini lur ya, perjanjian itu bahkan bisa lebih kuat daripada si kodam itu sendiri ya. Bagi bangsa gaib, perjanjian itu sangat sakral. Jadi ketika bangsa gaib itu membuat perjanjian, dia akan mematuhinya hidup dan mati ya. Pantangan dan perawatan itu bagian dari perjanjian ya. Misalnya pantangan, aku nggak mau loh dipakai di WC misalnya, lalu itu Anda langgar, ya sudah, berarti Anda melanggar pantangan, kodam akan pergi. Aku nggak mau loh dipakai sambil berhubungan badan, ya udah, itu ada syarat dari kodam itu. Dan ketika si praktisi mengiyakan gitu kan, ya maka harus dipatuhi. Kalau enggak, ya dia akan kembali ke alamnya, dia akan pergi. Kemudian perawatan, misalnya aku mau setiap malam Jumat aku dibakarkan dupa, lupa nggak dibakarkan dupa, ya sudah, kodamnya pergi, karena itu bagian dari perjanjian. Bagi bangsa gaib, perjanjian itu sangat sakral sekali. Bahkan kekuatan dari perjanjian itu lebih kuat daripada si kodam itu sendiri. Itu bisa. Itulah kenapa kalau perjanjian-perjanjian di orang-orang yang ikut pesugihan, ya mungkin jin pesugihannya nggak begitu kuat, masih lebih kuat kodam masih ritualan, tapi bunyi dari perjanjian yang Anda sepakati dengan jin pesugihan itulah yang memiliki power lebih kuat, sehingga sangat sulit sekali diputus ya, bagi orang-orang yang telah melakukan perjanjian dengan jin-jin tipe pesugihan. Itu udah Mbak Wira bahas di beberapa video sebelumnya yang bertema pesugihan. Dan itu Om Hao dari Kisah Terang Jawa pun ternyata menjumpai hal serupa, bahwa ya memang seperti itu gitu loh. Mbak Wira sendiri tahu dari gurunya Mbak Wira ya, Mbak Radi dari Melati Ronce, kayak gitu loh ya. Itu pantangan dan perawatan. Nah, oke, itu saja yang bisa Mbak Wira sampaikan kali ini, sudah 20 menit. Mohon maaf, video kali ini tidak ada testimoninya ya, karena ini nanti akan langsung Mbak Wira upload di YouTube-nya Mbak Wira tanpa diedit oleh admin terlebih dahulu. Kalau biasanya terawangan itu berupa voice ya, berupa suara saja. Kemudian dari suara itu Mbak Wira share ke klien, dari klien kemudian menanggapi. Tanggapan itu kemudian Mbak Wira screenshot, Mbak Wira jadikan testimoni di video-video yang ada di bawah itu kan pasti ada testimoninya. Nah, kali ini karena Mbak Wira tidak didampingi oleh admin, Mbak Wira ada tugas negara, maka ini langsung Mbak Wira upload tanpa diolah oleh admin terlebih dahulu, karena kan nanti kalau diolah oleh admin lama nanti jadinya, kasihan nih klien yang menunggu kayak gitu. Terima kasih telah menyimak ya, durasinya ada 20 menit. Bagi teman-teman yang mengikuti program Misteri Box khusus ya Bali Edition, Mbak Wira masih ada di Bali sampai hari ini ya. Silahkan bagi Anda yang tertarik ya menikmati energi positif ya, energi alam yang positif yang sangat melimpah di Bali, silahkan bisa nge-WA Mbak Wira, akan Mbak Wira ritualkan khusus dari Bali. Ya, pagi ini ada 2 klien yang diritual dari Bali dan dua-duanya udah kelar. Ya, terima kasih telah menyimak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jejak mistis. Oh, jejak mistis sudah nggak ada, sekarang adanya sengkelat. Oke, salam Mbah Wira.